Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhayana, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 hari ini akan menceritakan atau membahas tentang film Laskar Pelangi dan juga Cahaya dari Timur. Dimana yang untuk Laskar Pelangi akan kami jelaskan berdua, saya Hastin Sintiari Zaidawati, Saya Aiga Depon Senjaya. dan nanti untuk yang Cahaya dari Timur dijelaskan oleh teman kita yang bernama Faris. Film ini bertopik tentang pendidikan, perjuangan, dan juga semangat anak desa yang kurang mampu, yang dimana keluarganya itu berlatar belakang dari seorang buruh pabrik. Jadi mereka sekolah di SD berbasis Islam yang hampir saja tutup, yang bernama Muhammadiyah ya. Mereka tuh mempunyai hanya 3 guru yang memang bersemangat sekali untuk menjadikan anak-anaknya ini lebih maju dan bisa bangun desa Blitong ini. Nah, itu ada kepala sekolah, 1 guru cewek dan 1 lagi guru cowok. Nah, sekolahan mereka juga itu sekolahan yang kurang memadai, dimana terbuat dari kayu, terus bangunannya sudah mau roboh sehingga di bagian kanan kirinya itu ditopang oleh kayu besar. benar-benar berbeda dengan sekolah yang ada di sebelahnya. Nah, SD berbasis Islam ini, yang nggak lain namanya SD Muhammadiyah ini, terancam akan tutup gara-gara mereka sebuah sekolah itu kan seharusnya mempunyai jumlah minim jumlah seorang minimal murid itu 10 murid. Nah, mereka itu di awal itu hanya punya 9 murid. 9. Dan akhirnya mereka terselamatkan oleh 1 anak dengan kebutuhan khusus Atau bisa disebut istimewa, yang bikin sekolah itu akhirnya bisa berjalan. Permasalahan mereka pun juga tidak hanya sebatas kurangnya murid di sekolah itu, sama kurangnya biaya. Jadi perjuangan mereka terus berlanjut sampai akhirnya mereka akan mengikuti sebuah perlombaan, di mana 1 guru ini kan awalnya ada 3 guru. 1 guru ini berkhianat karena secara ekonomi dia bekerja di sana pun gajinya kurang memadai. Jadi akhirnya dia berpindah ke sekolah favorit yang nantinya akan melawan sekolah Muhammadiyah ini dalam perlombaan. Setelah itu ada juga permasalahan di mana kepala sekolah atau poros dari didirikannya sekolah ini itu meninggal dunia, dan akhirnya Bu Mus ini menjadi pesimis karena orang yang menjadi panutannya atau orang yang paling penting di sekolah itu sudah tidak ada. Akhirnya untuk beberapa saat Bu Mus ini mengurungkan niatnya untuk meneruskan sekolah, tapi karena semangat anak didik, murid-murid ini untuk mengembalikan Bu Mus ke sekolah dan mengajar mereka lagi, akhirnya Bu Mus kembali ke sekolah. Ada juga itu yang murid paling pintar terpaksa putus sekolah karena ayahnya meninggal. Jadi dia itu tinggal di dalam pedesaan yang lebih dalam lagi. Keluarganya itu bekerja sebagai nelayan. Dia hanya punya seorang ayah, dia tidak punya ibu, dan dia punya 3 orang adik. Nah, ayahnya meninggal saat berlayar mencari ikan. Akhirnya mau tidak mau, padahal dia itu paling berprestasi, paling cerdas, paling pintar, wawasannya luas di sekolah, akhirnya dia putus sekolah untuk bekerja membiayai hidup adik-adiknya. Tapi akhirnya semua masalah itu dapat terselesaikan dengan perjuangan mereka, dan semua permasalahan mereka mereka menjalaninya dengan semangat, pantang menyerah, dan yakin sebuah cita-cita itu dapat terwujud. Pelangi ini kita bisa belajar tentang pentingnya sebuah pendidikan, dan juga di dalamnya itu ada sebuah perbedaan yang bisa kita ambil, ada sebuah toleransi yang bisa kita ambil, karena di sana itu adalah sekolah Muhammadiyah, namun ada 1 orang murid itu yang berlatar belakang agamanya itu Konghucu. Selain itu, hal yang bisa didapati dari pelajaran ini, kita tidak pernah menyerah. Apapun yang terjadi, apapun masalah kita, asal kita tidak menyerah, kita pasti bisa. Yang penting kita yakin sebuah kebaikan akan terwujud kalau kita selalu berusaha. Di dalamnya juga menceritakan tentang keanekaragaman
dari segi ekonomi, perbedaan kehidupan mereka, tingkat ekonomi mereka, permasalahan setiap keluarga mereka, terus keanekaragaman budaya juga. Waktu Agustusan itu mereka menampilkan banyak budaya. Pesan yang bisa kita ambil lagi itu pentingnya untuk selalu bersyukur, pentingnya untuk mempunyai pola pikir yang maju, jangan berpatokan pada orang tuaku dari kok kerjanya orang yang gini, tidak mampu. Tapi kita itu bisa mengubah semuanya. Kita bisa memilih keputusan yang terbaik, pilihan terbaik untuk hidup kita. Jadi kita harus berpikir kalau orang tua kita bekerja kayak gini, kita harus lebih dari ini. Sekian penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Jadulhaq, peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 40, kelompok 2, nomor absen 19. Di sini saya sudah bersama kedua teman saya akan mempresentasikan hasil review film dari kami, yaitu film yang berjudul Cahaya dari Timur. Untuk cerita singkatnya, film ini bercerita tentang Sunny yang diperankan oleh Chico Jericho, seorang mantan pemain tim nasional sepak bola U15 yang gagal menjadi pemain profesional karena gagal membawa timnas Indonesia U15 memenangkan Liga Pelajar pada tahun 1996. Sunny resah akan anak-anak di sekitarnya karena terlibat konflik agama yang terjadi pada saat itu di Ambon. Kemudian, ia tergerak untuk melatih anak-anak tersebut sepak bola untuk menghindarkan anak-anak tersebut terlibat dengan konflik agama itu dan membuat mereka lebih baik dengan memberikan cita-cita baru kepada mereka. Di sini kami akan mengulas pendapat mungkin tentang film ini kepada rekan saya berdua. Yang pertama, untuk Bobir, apa sih pendapat tentang keberagaman yang ada di dalam film tersebut? Nah, untuk nilai keberagaman yang ada dari film tersebut itu ada cukup simpel sekali. Walau terdapat perbedaan dalam kepercayaan dan ideologi, tapi tidak membuat tim itu bubar dan malah membuat tim itu lebih giat untuk berlatih gitu ya. Dan untuk meraih kemenangan tentunya. Ya. Karena perbedaan tersebut juga malah membuat semakin bersemangat ya, untuk mempersatukan apa perbedaan itu sendiri ya. Oh iya. Yang selanjutnya untuk Mas Satrio. Apa sih bagaimana cara membangun harmoni dari banyaknya konflik tersebut? Ya, yang dari film yang kami tonton bertiga tadi, film tersebut menggambarkan harmoni dalam film tersebut, menggambarkan dilihat ketika anak-anaknya yang dilatih oleh Sunny bersatu untuk suatu tujuan untuk memenangkan pertandingan itu tanpa melihat latar belakang dari mereka. Jadi ketika apapun itu kepercayaannya, apapun itu ideologinya yang dianut, dia menjadi satu, menjadi suatu tim yang kuat untuk memenangkan tujuan mereka tersebut. Berarti kan intinya diimplementasikan dari sikap apa itu Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri ya. Walaupun berbeda-beda, jadi tetap bisa lah intinya untuk bersatu dan bisa untuk saling menghargai, menghormati tentunya, dan untuk memenangkan kompetisi tersebut yang ada dalam film itu. Ya mungkin cukup singkat ya gambaran film tersebut dan mungkin pendapat dari teman-teman saya. Di sini kami bertiga membuat kesimpulan dari film tersebut adalah perbedaan bisa menjadi konflik kapanpun. Akan tetapi bila perbedaan ini didampingi dengan harmoni, maka pembatas yang disebut perbedaan ini akan hancur dan menciptakan keanekaragaman yang damai dan tentunya harmonis. Ya, sekian dari kami bertiga. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.